Yang pertama tadinya saya bertahun-tahun nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Yang kedua nggak bisa tidur siang setiap hari. Perutnya kembung. Alhamdulillah sekarang kembungnya udah berkurang. Jadi saya pun bisa makan sesuai porsi. Biasanya saya makan juga lebih dari porsi Umi. Biasanya sampai 6 kali. Jadi sekarang udah turun jadi 3 kali. Oh, Masya Allah ya, berarti ada perkembangan lah. Jangan sampai, kalau Umi menyarankan jangan pulang sebelum sehat gitu. Karena kalau udah keluar dari sini kami tidak bisa memantau 24 jam, nanti di luar sana ada kejadian apa Umi tidak bisa memantau. Nggak mungkin lah Umi pantau satu persatu dari banyaknya pasien yang datang ke pesantren itu, bukan cuma satu dua. Allah baca Allah. Allah Akbar. Jangan ikut campur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat GIF dimanapun berada, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini jumpa lagi dengan Umi ya. Entah bagaimana nanti kita upload siang atau malam, yang pasti malam ini kita berjumpa bersama Umi dan juga pasien yang kemarin sempat ditangani, dan juga Mbak Eka. Berhubung saat ini Mbak Hikmah ada acara sehingga beliau tidak bisa mendampingi Umi. Insya Allah didampingi Mbak Eka, dibilang cukup ya. Semoga aja nggak ada kejadian yang membuat bahaya gitu sahabat. Karena kita tidak tahu di saat pasien datang kepada kita posisinya tiba-tiba seperti apa kejadiannya, kita tidak pernah tahu. Dan alhamdulillah ini adalah pengobatan tahap kedua di Pondok Pesantren Thoriqul Jannah sahabat. Beliau posisi dari mana? Dari Kalimantan. Yang kemarin udah Umi tanganin dan posisinya masih dalam keadaan parah, baru datang. Alhamdulillah saat ini dari raut wajahnya juga udah mulai seger ya, udah mulai ceria, mulai seneng. Di sini baru sekitar 2 hari ya, sekitar beberapa hari lah, 2 hari kayaknya kalau nggak salah. Awal mula datang ke sini tuh pucat sekali, kayak orang bingung, diantar suaminya kayak orang nggak tenang, kayak orang yang panik, ketakutan, entahlah mungkin kesakitan, saya juga nggak paham. Alhamdulillah setelah kami tangani, beliau berangsur-angsur dengan baik. Mungkin bisa tanya-tanya langsung, dengan cara apa sih kami menangani? Kami hanya minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Andai kata pun itu nanti ada asma-asma Allah, kita itu hanya pelantaran. Endingnya kita meminta kepada Allah. Andai kata itu nanti ada syarat-syarat dari kami, itu pun paling zikir ya, suruh sholat, taubat, atau mungkin bacaan-bacaan asma-asma Allah. Tidak menyimpang dari itu sahabat. Karena apa? Kami yakin kami hanya diutus oleh Allah sebagai pelantaran. Dan andai kata orang percaya kepada kami, datang kepada kami, itu yang menyembuhkan bukan kami. Kalau ada yang berobat ke sini bilangnya tidak sembuh ya, terus menuntut kepada kami harus sembuh, kalian salah. Jelas kalian salah-salahkan. Dibilang, oh Gus Idris bukan orang sakti, Umi bukan orang sakti. Ya memang kami bukan orang sakti. Kalau yang bilang kami sakti itu salah. Allah mengirim hamba-hambanya yang dalam keadaan sakit datang ke sini, itu Allah yang menggerakkan. Dan kami tidak pernah meminta, hei kamu datang ke sini, tidak. Dan itu pun di saat mereka datang ke sini harus pulang, berangkat dari rumah, melangkah dari kediamannya, harus satu niat, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Gus Idris, bukan karena Abah Yai, bukan karena Umi, bukan karena Ustadz Farhan. Bukan. Kalau udah dari situ berarti udah menyimpang dari Allah. Allahnya hilang. Insya Allah kalau niatnya dari rumah, niat karena Allah, ya Allah saya ingin ikhtiar, saya ingin berobat, ingin mencari kesembuhan. Di saat saya udah mencari kesembuhan kemana-mana belum berhasil, ke dokter dibilang gak ada penyakitnya, berobat ke A, B, C, D, ulama sana, ulama sini, ustaz sana, ustaz sini, tapi belum ada kesembuhan. Bisa jadi di situ Allah lagi mengetes kesabarannya. Bisa jadi di situ Allah sedang ingin mendekat kepada hambanya. Dan jangan pernah putus asa. Terus datanglah ke Thoriqul Jannah, datanglah ke Gio, mencarilah Gus Idris,
biasanya abah yang menangani, Umi sendiri, atau Ustadz Farhan dan tim-tim kru santri-santri di pondok. Tapi tiba-tiba pulang dari sini mendapatkan kesembuhan. Oh, jangan langsung aku berobat ke Gus Idris sembuh karena Gus Idris. Bukan, sahabat. Salah betul kalau kayak gitu. Yang menyembuhkan penyakit itu adalah Allah, yang memberi penyakit itu adalah Allah. Baik itu pelantaran dukun, baik itu pelantaran siapalah, itu hanya pelantaran. Bisa jadi Allah hanya mengetes kesabaran kita. Jadi andai kata tidak sembuh, oh rame di media, saya tidak sembuh, ini menipu, ini bohong. Karena yang menyembuhkan bukan kami, Allah. Kami dimintai pertolongan oleh pasien, dimintai datang ke sini, keluh kesahnya mereka berbagai macam masalah. Ada yang berobat dicabuli dukunnya, ya. Ini Masya Allah luar biasa ya. Kalau Umi udah mendengarkan ini, Umi pasti marah. Dia udah sakit-sakitan malah dicabuli dengan berbagai macam alasan lah biar sembuh, harus bersetubuh dengan dukunnya. Ini Umi menangani kayak gini berulang kali, bukan cuma sekali dua kali. Mungkin curhatnya bukan sama Gus, mungkin curhatnya bukan dengan Abah Yai karena malu, curhatnya kepada Umi yang sama-sama perempuan. Di sini Umi pasti marah, nggak rela, nggak ridho ada orang yang seperti ini. Kayak ini contohnya, kayak Mbak ini ya, penyakit dengan penyakit sontoloyo, bersetubuh dengan suaminya udah tidak bisa, melakukan ibadah suami istri tidak bisa bertahun-tahun. Untung kalau suaminya sabar. Kalau suaminya nggak sabar, bisa cerai, ya, bisa mencari perempuan lain, bisa rusak rumah tangganya. Siapa yang bangga kalau sampai rumah tangga itu hancur? Maka iblis lah yang bangga, karena iblis memang ingin memporak-porandakan umatnya Nabi besar Muhammad SAW biar tidak menikah, ya, dengan cara berbagai macam cara. Itu adalah bisa jadi itu perilaku orang yang zalim, orang yang tidak punya iman. Sehingga apa sahabat? Dengan berbagai macam cara. Entah itu karena syirik lah, entah itu karena melihat kebahagiaan rumah tangga orang lain bahagia sehingga diporak-porandakan, mau dihancurkan dengan berbagai macam cara. Dan mau percaya dan tidak percaya, namanya sihir itu udah dari zaman dahulu. Sihir itu ada, ya. Ada, kamu mau percaya atau enggak, dari zaman para nabi kalau sihir itu memang tidak bisa dihindari. Gitu sahabat ya. Jadi siapapun yang ingin berobat dari kejauhan, kalian jauh-jauh dari Kalimantan, dari Surabaya, dari Jakarta, dari Bandung, dari berbagai macam arah, datang ke Gus Idris, jangan ingin mencari kesembuhan kepada Gus Idris, tapi minta kepada Allah pelantaran Gus Idris. Kalau memang itu Allah memberi amanah kepada kami, Gus Idris, Umi, Abah Yai, Ustadz Farhan, kami akan minta kepada Allah. Dan kami arahkan harus dekat dengan Allah, jaga wudhu, itulah yang kami arahkan. Banyak zikir, ya, karena penyembuhan itu hanya ada di tangan Allah. Jadi salah, kalau udah niatnya salah, maka pulang pun dengan tangan hampa. Ya siapa tahu Mbak ini niatnya baik, ya Allah, jauh-jauh tidak punya dana, meninggalkan anak, meninggalkan suami, meninggalkan keluarga. Saya ingin sembuh, pelantaran ikhtiar dan berdoa kepada Allah, mengikuti arahan-arahan yang kami sampaikan. Beliau mengikuti sahabat. Ayo tengah malam, dari jam 1 sampai subuh, bangun, sholat tahajud, sholat tobat, sholat tasbih. Habis gitu wirid. Wirid apa? Wirid sholawat malaikat. Bagaimana bacaannya? Kalau ingin tahu datang dong ke pondok. Ya, nanti akan dikasih tahu wiritannya sholawat malaikat. Ingin pagar, ya pagar diri. Boleh dengan pagar-pagar asma, boleh. Juga kalau enggak, saya lihat situasinya. Oh ini, kayaknya ngeblank, dikasih kayak gini, oh kayak ini. Cukup dengan wiritan. Wiritan dari jam 1 malam sampai menjelang subuh, wiritan sholawat malaikat. Itu sebagai pagar diri. Karena apa? Malam itu gencar-gencarnya dukun santet bekerja. Gencar-gencarnya di saat orang terlelap tidur, dalam keadaan uzur, dalam keadaan kotor, dalam keadaan tidak ingat, disitulah sihir itu gampang masuk. Kenapa? Kalau saya sih saya arahkan Gus Idris pun seperti itu. Dari jam 1 malam bangun tengah malam di saat orang terlelap tidur, dan di situ Allah sangat cinta, sangat rindu kepada hambanya yang dalam keadaan orang terlelap tidur, beliau berdoa dengan Allah. Maka insya Allah dengan cepat sekali sama Allah akan diangkat penyakit-penyakitnya. Tuh, kita lihat perkembangan Mbak ini yang kemarin sampai berdarah seperti apa di hari yang kedua Umi tanganin. Bisa tanya-tanya langsung bagaimana keadaannya, ya, sahabat. Mungkin Mbak Eka bisa tanya ya. Seperti apa keadaannya sekarang, perkembangannya setelah kemarin bersama Umi? Ya,
alhamdulillah. Agak keras aja ya, karena mic-nya cuma satu, jadi biar Iya. terdengar. Ya alhamdulillah semenjak udah 2 hari ditangani Umi, saya merasa enakan. Yang pertama tadinya saya bertahun-tahun nggak bisa tidur, nggak bisa tidur. Yang kedua nggak bisa tidur siang juga. Kenapa nggak bisa tidur? Pokoknya bawaannya gelisah Umi, bawaannya gelisah setiap hari, perutnya kembung. Alhamdulillah sekarang kembungnya udah berkurang, jadi saya pun bisa makan sesuai porsi. Biasanya saya makan juga lebih dari porsi Umi, biasanya sampai 6 kali. Jadi sekarang udah turun jadi 3 kali. Oh, Masya Allah ya, berarti ada perkembangan ya. Iya. Ini dibuat-buat apa beneran? Beneran Umi. Beneran ya? Iya. Nggak direkayasa? Enggak. Biasanya saya sampai 6 kali itu nggak wajar, banyak banget itu makannya. Jadi makan banyak tapi nggak jadi daging. Jadi saya pas pertama datang ke pesantren ini, Thoriqul Jannah, saya itu beratnya 33 kilo Umi. Dan sekarang alhamdulillah udah naik 3 kilo jadi 36. Masya Allah. Jadi saya itu walaupun porsinya sekarang udah kurang, tapi insya Allah mudah-mudahan jadi daging lah. Amin, amin. Insya Allah. Jadi ya, itu perubahannya di situ Umi. Masih sering gelisah enggak? Udah alhamdulillah udah nyenyak Umi. Masih tidurnya. sering sakit. Yang sekarang yang dikeluhkan dari awal datang ketemu Umi sampai sekarang ini yang belum sembuh total itu mungkin ada bagian-bagian tertentu yang sering mengganggu ibadah atau apa. Setelah kemarin kan ada perubahan, ada agak baikan. Terus yang sekarang keluhannya mungkin seperti apa? Sekarang ya kadang nyaman-nyaman seperti emah itu aja Umi. Tapi ya kadang dadanya kayak terasa penuh, tapi kadang hilang gitu Umi. Datang pergi, datang pergi ya. Datang pergi gitu. Seperti itu. Cuman nggak seperti dulu-dulu ya Umi. Jadi setiap menit, setiap jam, setiap detik itu terasa penuh semua, dari dada sampai perut itu penuh. Jadi saya dari peranakan segala macam kan sering turun Umi tahu sendiri. Kemarin ada berdarah gitu ya Umi. Jadi alhamdulillah sekarang berangsur-angsur itu udah nggak mulai mendingan ya. Udah jauh lebih baik lah dari yang kemarin. Jadi ya seperti itu. Ya itulah sahabat ya, intinya di sini tidak ada yang dibuat-buat ya. Kalau memang ingin tahu kejelasannya, beliau masih ada di sini, ada di pesantren. Kalau memang dikira Umi itu mengada-ngada atau dibuat-buat, datang aja ke pesantren. Saat ini beliau masih ada. Dan ini bukan orang Malang, bukan orang sekitar sini. Beliau datang dari jauh ya. Mungkin beliau akan kembali atau mungkin menetap di sini, saya kurang tahu. Akan kembali pastinya kalau udah dalam keadaan sehat lah. Jangan sampai, kalau Umi menyarankan jangan pulang sebelum sehat gitu. Karena kalau udah keluar dari sini kami tidak bisa memantau 24 jam, nanti di luar sana ada kejadian apa Umi tidak bisa memantau. Nggak mungkin lah Umi pantau satu persatu dari banyaknya pasien yang datang ke pesantren itu, bukan cuma satu dua, bukan, belum lagi yang di luar negeri, belum lagi yang berjauhan di sana. Pasti ya setelah lepas dari sini kami nggak bisa memantau terus terang. Kalau ada di sini insya Allah perkembangan akan kami pantau terus begitu. Mungkin bisa dicek saat ini duduknya yang agak rapi ya. Kita cek dulu karena tadi di sini di lambungnya, di dada ya. Iya, di dada masih ada yang sakit sahabat. Selain itu mungkin udah masih pendarahan enggak? Udah enggak. Pendarahannya juga enggak ya. Udah enggak. Tinggal di dada aja ya. Di dada ya kadang hilang kadang datang. Umi kemarin ngasih amalan apa biar bisa tenang, bisa tidur lagi? Amalan apa yang Umi kasihkan? Jadi saya ngikutin saran Umi, mengamalkan sholawat malaikat, terus sholat tahajud, sholat tasbih, sama sholat taubat. Jadi Umi ngasih amalan itu dan saya pun mengikutinya. Alhamdulillah sedikit demi sedikit rasa badan tuh ringan Umi. Ya udah, kita tes dulu sahabat ya, seperti apa, apakah memang masih ada. Kalau saya lihat sih masih ada ya, karena terus terang dengan adanya video ini, dukunnya terutama dukunnya memantau ya. Banyak mungkin tetangga-tetangganya kok tiba-tiba ada di sini, karena mungkin beliau ini nggak cerita ya, tiba-tiba kok ada di sini melihat video yang udah tayang kemarin. Banyak temannya yang telepon juga ya. Banyak temannya yang telepon juga. Ada kejadian yang di sini tidak bisa Umi ceritakan karena ada beliau ya. Nanti akan Umi ceritakan di lain waktu. Ini cerita yang sangat miris sekali. Ulah dukun, lagi-lagi ulah dukun sahabat ya. Insyaallah nanti akan Umi ceritakan kejadian yang sangat tidak mengenakan
Ini khusus untuk perempuan, hati-hati di saat berobat. Jangan pernah berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, walaupun itu apapun alasannya. Niat berobat harus didampingi keluarga, entah itu suami, entah itu orang tua, entah itu anak. Begitu pula Gus Idris. Gus Idris saat menangani pasien, Umi tidak pernah mengizinkan beliau berduaan. Ada Mbak Hikmah yang menemani, ada Mas Pras yang menemani. Kalau enggak ya harus ada tim yang menemani. Karena apa? Takut ada fitnah di situ sahabat. Jangankan fitnah, karena banyaknya dukun cabul. Banyak dukun cabul ya. Kalau Gus Idris Umi pantau terus. Di saat Umi nggak ada, Mbak Hikmah harus nemanin, Bu Nyai harus nemanin, Abah Yai harus nemanin. Kemana-mana tidak pernah Umi melepaskan Gus Idris itu sendiri. Gitu sahabat ya. Karena kita harus ada aturan-aturan. Banyak sekali perempuan tiba-tiba berobat ya. Kalau orang tidak takut kepada Allah, tidak punya iman, maka disitulah setan akan menjadi orang ketiga ya, penghalang ketiga. Di saat niatnya berobat, tiba-tiba laki-laki dan perempuan, iblis bisa jadi menjerumuskan. Kita harus tahu batas-batasannya ya. Tuh sahabat ya. Nanti akan ada kelanjutan dengan video ini, akan Umi ceritakan tanpa beliau. Ini sangat miris dan sangat menyakitkan sekali. Umi sendiri sebagai perempuan geram, terus terang aja geram ya. Adanya dukun-dukun cabul di luaran sana. Ya, tahan nafas ya. Tahan nafas, baca Allah, 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 Allah. Namanya siapa? Dayang Haminah. Dayang Haminah, ibu kandungnya? Emi Hadijah. Bapak kandungnya? Abang Mas Tahan. Tahan nafas. Tahan nafas lagi. Allah, Allah, baca Allah, Allah, Allah. Allah Akbar. Jangan ikut campur. Apaan kamu? Siapa kamu? Kamu siapa kamu? Siapa kamu tiba-tiba Jangan masuk? ikut campur. Siapa kamu? Siapa? Kamu kodamnya ya? Ngapain kamu ganggu anak ini? Tanpa diduga sahabat ya. Saya cuma pengetesan tadi, tiba-tiba masuk. Ngapain kamu? Jangan gak ikut campur urusanku. Kenapa memang? Kalau kami ikut campur kenapa? Kamu nggak suka anak ini di sini? Iya. Nggak suka? Kamu yang mengganggu selama ini, menyakitinnya. Iya. Dukun mana yang ngirim? Kamu apain ini? Sampai berdarah-darah kemarin. Kamu tusuk-tusuk. Kamu injak-injak perutnya. Iya. Ini kamu bukan gendruwo yang kemarin masalahnya. Kok masih di sini? Dia udah wirid, nggak sakit kamu, nggak panas? Enggak. Kalau dia wirid kamu pergi. Iya. Kalau udah nggak wirid datang lagi. Iya. Dikasih makan apa kamu? Darah. Darah. Iya. Diam. Bisa diam nggak? Enggak bisa. Tiba-tiba masuk. Saya nggak ngundang kamu. Kenapa tiba-tiba masuk ke raganya? Udah berapa lama kamu bersemayam di situ, di raganya? 4 tahun. Udah 4 tahun? Iya. Berarti kamu bukan dari dukun yang itu, dukun cabul itu? Bukan. Ada lagi, beda lagi yang ngirim? Iya. Waktu dulu kamu sering perih perutnya itu ya, mual itu ya? Iya. Berarti beda lagi yang ngirim? Beda. Kalau yang gendruwo itu udah, kan kemarin udah tak ambil. Gendruwo sama kuntilanak yang kemarin itu udah keluar, tinggal kamu berarti? Iya. Yang masih nyakitin terus? Iya. Yang membuat gelisah dia? Mm-mm. Bandel kamu ya ternyata. Bandel ya? Iya. Aku. Jadi dulu sebelum mengenal dukun yang menangani itu sahabat, yang kemarin ada gendruwo, itu ada lagi dukun yang lain ya. Bukan cuma 1-2 dukun. Kenapa ini sakitnya sampai kayak gitu? Tiba-tiba ceritanya panjang. Berobat bukan malah diobati, malah nanti ceritanya. Penasaran pasti ya. Kamu apain aja ini Mbak ini? Aku sakitin. Disakitin? Iya. Biar kenapa? Biar nggak hidup tenang. Biar nggak hidup tenang. Terus kenapa?
Kalau dia nggak hidup tenang, kamu senang? Yang ngirim kamu siapa? Majikan kamu orang mana? Orang Jawa. Orang Jawa. Tiba-tiba masuk kenapa? Mau ngasih informasi ini? Mau ngasih informasi sama saya? Kalau kamu ada orang lain yang ngirim, kamu nggak ngasih informasi, saya udah tahu. Saya itu nggak mau masukin kamu. Saya cuma pengen tahu itu saya tahu di dadanya itu masih ada kamu ganggu ya. Kamu bandel ya? Padahal itu udah baca-baca, kenapa nggak mau keluar? Belum mempan. Belum mempan. Bandel kamu ya? Ya udah, habis ini tak suruh kungkum di situ sama wirid. Biar kamu ketakutan. Aku takut air. Takut air? Iya pastilah, itu air di kolam udah air asma itu. Panas kamu di situ. Ya udah, habis ini mbaknya biar ngerendam di situ, kamu pergi ya. Aku takut. Pergi sendiri apa masuk botol? Takut. Takut? Pergi sendiri apa masuk botol? Kalau saya yang ngambil nanti masuk botol kamu. Nggak bisa keluar lagi. Direndam di situ, di kolam, air asma, atau tak masukin botol. Tinggal pilih. Enggak mau semuanya. Nggak mau semuanya? Bandel kamu, masih mau di tubuhnya dia? Tiba-tiba tadi mau nyekik saya, kenapa? Buat orang kaget aja. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dukun kamu dibayar berapa? Majikan kamu dibayar berapa untuk ganggu mbak ini? 5 juta. 5 juta? Untuk nyakitin? Udah berapa lama kamu disakitin? Nyakitin ini? Dikirim sama dukun 4 tahun. 4 tahun? Mbak Eka tanya-tanya tuh sama, ini seumuran sahabat sama Mbak Eka. Seumuran sama Mbak Eka ya. Kamu nggak mau keluar? Enggak. Kenapa? Mbaknya ini kasihan, sakit terus selama 4 tahun. Aku dendam. Dendam karena apa? Udah nyakitin hati aku. Kenapa? Emangnya masalah apa? Kok nyakitin kamu? Nyakitin majikanmu maksudnya? Iya. Iya, majikan kamu. Tanya-tanya Mbak Eka tuh, bandel itu. Keluar ya. Enggak. Kasihan mbaknya. Enggak mau. Sampai kurus banget. Enggak mau. Ya dong. Allah Akbar. Keluar. Kasih minum. Diminum. Diminum. Minumkan Mbak Ika. Dah. Saya tahu dulu. Gimana? Agak tenang. Ya. Agak tenang. Ini tiba-tiba masuk barusan sahabat ya. Tahan nafas. Udah nggak usah masukin lagi. Tahan nafas biar tarik. Baca Allah, 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 ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Tahan nafas. Kalau nggak kuat keluarkan dari mulut pelan-pelan. Baca ya. Ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israil wa sayyidina Israfil wa sayyidina wa hamalatil arsy wa ala malaikatika muqaddis sallallahu alaihi wasallam. Tahan nafas lagi. Perutnya masih sering sakit. Yang di sini Umi diganggunya. Di sini. Tahan nafas ya. Baca Allah, Allah, Allah.
Nanti kalau mau muntahkan aja ya. Terus dilanjut seperti itu tadi ya. Jangan suka ngelamun, intinya jangan suka melamun, jangan suka marah. Tadi airnya diminum. Airnya diminum sama diusapkan di embun-embun ya. Nanti diusapkan di embun-embun nggak apa-apa, dibawa aja ke bawah. Terus lanjut tengah malam bangun, sholat, habis gitu zikir sampai menjelang subuh. Sampai menjelang subuh. Lanjut sholat subuh. Jangan pikiran jangan kosong ya. Karena jin itu akan mudah masuk di saat pikiran kosong, suka ngelamun. Di situ jin akan mudah mengganggu. Banyak berzikir. Itu kayaknya tadi mau ngomong itu sih Umi, kayak dari mantan gitu. Cuman apa dia bilang kayak apa itu ya Umi, karena ngerebut pacar dia gitu. Jadi kayak ada interaksi di dalam hati sini, jadi kayak ngomong gitu. Jadi ini apa mau ngomong tadi, cuman kayak agak berat gitu. Cuman kayak gimana ya Umi, di hati tuh kayak kesimpen gitu. Masalahnya gini, kami tidak mau membuka aib siapapun. Jadi kami Umi kunci ya. Cuman biar sedikit dapat informasi. Di sini tujuan Umi bukan untuk mengadu domba. Satu, andai kata pun Umi tahu siapa yang ngirim, Umi tidak akan pernah memberitahu itu namanya siapa. Paling enggak Umi cuma memberi ancar-ancar, ciri-ciri. Karena apa? Nanti kalau Umi jelaskan, ini akan menjadi pertengkaran, akan menjadi dendam. Dan Umi tidak mau antara sesama umat Islam ada dendam-dendaman. Ya, walaupun itu ada orang yang mengirim, ada orang yang punya tujuan jahat sama sampean, udah cukup Allah yang tahu. Yang penting gimana caranya Mbak itu bisa sembuh, bukan bagaimana caranya tahu siapa mengirimnya. Itu nggak penting ya. Kalau sampai Umi kasih tahu siapa yang ngirim, nanti jadinya dendam, hilanglah fokus ingin sembuh. Jadi bingung bagaimana balas dendam, bunuhlah dukunnya atau bagaimana. Umi nggak mau seperti itu. Tujuan Mbak kesini cari kesembuhan, biar sembuh. Umi minta kepada Allah, Umi arahkan biar Mbak dekat dengan Allah. Mungkin selama ini masih jauh dengan Allah. Kenapa Umi kasih wiritan, Umi kasih arahan untuk sholat, biar Mbak lebih dekat lagi dengan Allah. Manusia tidak lepas dari salah dan dosa ya. Siapa tahu di masa lampau ada kesalahan-kesalahan, salah kepada Allah dan juga salah kepada makhluknya Allah tanpa kita sadari, dan disitulah Allah memberikan ujian. Bisa jadi itu tujuan, bisa jadi itu teguran dari Allah. Jadikan itu sebagai pelajaran hidup. Andai kata pun nanti sembuh, maka terus dekatlah diri kepada Allah, dekat diri kepada Allah, karena hidup itu adalah pelajaran. Kita ibarat orang sekolah, semakin kita nilainya bagus di hadapan Allah, insya Allah kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya pribadi Umi, saya nggak dendam Umi. Jadi saya mengikhlaskan orang yang telah menyakiti saya. Bagus. Ya mudah-mudahan yang menyakiti saya lebih bahagia daripada saya, diberikan kesehatan dan segera bertobat. Benar-benar. Kembali ke jalan Allah. Jadi, selagi kita ada dendam sama orang itu, maka penyakit tidak akan pernah pergi dari hidup kita. Karena apa? Di hatinya masih ada kebencian ya. Kalau di hatinya ada benci, syirik, dendam, Allah pasti tidak akan pernah memberikan kesembuhan. Karena di hatinya sebenarnya sakit yang sesungguhnya itu adalah sakit rohaniah. Di situ Allah hanya bisa ingin ngetes saja sejauh mana sih keikhlasan kamu, gitu ya. Semoga jenengan di sini khususnya ada di pesantren ini bisa belajar ikhlas walaupun dizolimi orang, ya, disakiti orang. Sakit pasti sakit ya. Paling enggak ya sampai datang ke sini mengadu itu udah mengeluarkan unek-unek, yang penting nggak usah balas dendam. Cukuplah mengadu, unek-uneknya Umi saring ya. Di situ bisa menjadi obat buat sampean. Yang penting pulang dari sini sembuh. Tidak penting siapa yang mengirim santet, tidak penting siapa yang menyakiti selama ini, tidak penting ya. Yang penting sembuh. Itulah sahabat ya. Mungkin ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Ingat satu hal, datang ke Pondok Thoriqul Jannah jangan minta sembuh kepada Gus Idris, Umi atau kepada Abah. Mintalah sembuh kepada Allah. Berkat ikhtiar, berkat berusaha, insya Allah Allah akan beri kesembuhan dengan cara yang sabar. Satu kali datang tidak bisa langsung sembuh, apalagi penyakitnya udah bertahun-tahun. Ingat, sebuah santet yang udah bertahun-tahun itu udah mendarah daging.
Kalau lama tidak diobatin dan tidak tahu pada pakarnya yang penyembuhannya, maka itu akan menjadi non medis atau akan menjadi penyakit medis dan akan mengganggu saraf kita akan putus-putus. Dan kalau udah kayak gitu, maka harus datang ke dokter. Kita kalau itu medis ya kita arahkan ke medis, kalau non medis ya kita bilang non medis, gitu sahabat ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Bagaimana kelanjutannya nanti insya Allah akan tayang di lain waktu, dan ikuti terus perjalanan GIF seperti apa, bukan cuma di dunia pengobatan Umi ya. Akhir-akhir ini Umi juga terjun ke jalan-jalan, selain itu juga tur, apapun yang sekiranya itu bermanfaat untuk orang lain, insya Allah akan Umi lakukan. Doakan terus Umi panjang umur, doakan terus bersama tim Gio ya, tim GIF, terus bisa membantu orang-orang di luaran sana. Tidak boleh bersedih ya, apapun perjalanan hidup ini harus kita lalui, bukan untuk dibuat kesedihan, bukan untuk diratapi, tapi harus dijalani ya. Waktu 24 jam itu sangat cepat sekali. Kalau kita tidak pandai menggunakan waktu itu, maka kita sendiri yang akan rugi. Semangat, jangan pernah dendam sama orang lain, jangan pernah benci sama orang yang lain, yang penting sembuh dan menjadi orang yang lebih baik lagi dari hari ke hari ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.